Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair ya fattah ya alim bika nasta'in. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وسرعة إلهام ملائكة المقربين آمين يا الله يا رب العالمين. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Ta'ala, insya Allah kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita. Nah, kita sudah belajar tentang fiil ya. Nah, kita mempelajari tentang fiil. Eh, Nanti di sana ada fiil madi, ada fiil mudhari, ada fiil amr. Ya, saya akan buka dulu filenya. Mohon maaf ada sedikit gangguan filenya. Nah, ini dia. Nah, jadi saya ingin mengulang kembali ya. Jadi fiil itu ada tiga jenis. Ada fiil madi, ada fiil mudhari, ada fiil amr. Ada di buku itu di sebelah sini. Nah, ini. Kita bisa mulai dari fi'il madi. Jadi fi'il madi itu fi'il yang menjelaskan waktu yang sudah lewat dan dia itu mabni fathah. Ya, selalu tetap dalam kondisi fathah. Contohnya nasoro itu mengandung makna telah terjadi. Jadi telah menolong. Fataha telah membuka. Zalzala telah bergoncang. Gitu. Jadi ada makna telahnya. Walaupun kita tidak mengatakan telah, tapi dalam pikiran kita itu adalah waktu yang sudah lewat. Misalnya Nasoro menolong, tapi maksudnya itu di waktu yang sudah lalu gitu. Fil madi ini mabni fathah gitu. Kalau fa'ilnya muannas perempuan, ya fa'ilnya muannas, tambahkan tak taknis gitu. Tambahkan tak taknis. Misalnya jalasa duduk, siapa yang duduk? Zaidun Zaid. Tapi kalau perempuan jalasat ada tak, namanya tak taknis. Jalasat Hindun. Jalasar rajulani, dua orang itu duduk. Kalau perempuan jalasatil mar'atani. Kalau sukun ketemu sukun, taknya kasrohkan. Jalasatil mar'atani. Dua orang perempuan duduk. Jalasat tulab, murid-murid duduk. Kalau perempuan jalasatil talibat. Gitu, dikasih tanda perempuan. Itu tak di akhir ya. Terus bisa tambahkan qad, sungguh. Ya, contoh misalnya qad qamatis shalah. Nah, gitu. Contoh penjelasan i'rabnya misalnya jalasa Zaidun 'alal kursi, jalasa fi'il madi mabni fathah. Gitu. Cuma segini aja. Zaidun fa'il, nah, i'rabnya rofa, isim mufrad tanah rofanya dhammah, itu seperti biasa seperti itu. Kemudian ala harf jar, al-maqadinya majrur oleh ala, i'rabnya jar, isimnya mufrad dan najarnya kasrah. Kalau ininya jalasat misalnya Zaidunnya Hindun, jalasat Hindun. Nah, tambahkan di sini jalasatnya fi'il madi mabni fathah, terus taknya itu adalah tanda muannas atau tak taknis. Nah, tambahkan seperti itu.
Kalau Hindun sama aja gitu. Fa'il, rofa, isim mufrad, tandanya dhammah. Bisa difahami? Iya. Nah, kita coba. Nah, ini coba satu soal kita coba. Ambil yang ini. Nasarallahu al-muslimina. Allah menolong kaum muslimin fi ma'rakati Badrin di dalam perang Badar. Nah, Allah menolong kaum muslimin dalam perang Badar. Berarti Nasoro itu apa? Eh, Penjelasannya. Nasoro dia fi'il madi mabni fathah. Allahunya fa'il, i'rabnya rafa, isim mufrad, dan rafanya dhammah. Al-musliminanya maf'ul bih. I'rabnya nasab, jenis isimnya jamak mudzakkar salim, dan nasabnya ya. Fi-nya harf jar, ma'rakatinya majrur oleh fi, i'rabnya jar, isimnya mufrad, dan jar kasrah, dan dia mudhaf kita. Badrinya mudhaf ilaih. Jar, isim mufrad, dan jar kasrah. Mafhum? Bisa difahami contoh ini? Nah, kalau sudah faham, kita masuk ke fi'il mudhari. Mungkin ada pertanyaan? Sekarang kita masuk fi'il mudhari. Kalau fi'il mudhari adalah fi'il yang menunjukkan kepada peristiwa yang sedang terjadi atau yang akan datang. Contoh, doroba yadribu. Nasara yansuru. Mudhari'nya. Alima ya'alamu. Nah, jadi kalau doroba telah memukul, yadribu sedang memukul atau akan memukul. Nasara telah menolong, yansuru sedang menolong atau akan menolong. Alima telah mengetahui, ya'lamu sedang atau akan mengetahui. Gitu. Kalau failnya perempuan, ganti ya jadi ta. Ya julisu di sini. Ya julisu Muhammadun. Nah, jadi tajlisu. Muhammad Hindun. Gitu. Ya julisu rajulani. Jadi tajlisu talibatani. Ya julisu tullabu. Tajlisu talibat. Gitu. Jadi eh, untuk perempuan kita bisa membandingkan ya antara fi'il madi dan fi'il mudhari. Seperti ini perbandingannya. Kita perbesar dulu. Nah, misalnya jalasa Zaidun. Nah, kan kalau mudhari yajlisu Zaidun. Jalasa yajlisu. Nah, kalau untuk failnya perempuan, kalau fi'il madhi taknya di belakang. Jalasat. Caranya gitu. Hindun. Nah, gitu. Nah, sedangkan fi'il mudhari, nah si yajlisunya diganti tak tajlisu. Hindun.
Nah, gitu. Jadi untuk mengindikasikan bahwa failnya perempuan, kita bisa lihat di taknya. Jalasat untuk fi'il madhi, tambahkan tak. Tajlisu fi'il mudhari. Bisa difahami? Ya, gitu. Terus kalau jamak taksir ya yang guer akil itu sudah pasti muannas. Maka gunakan tak. Tanamul uyun, mata-mata tertidur, watan kadirun nujum dan bintang tenggelam, bintang-bintang tenggelam, wa anta hayyun qayyum. Nah, misalnya begitu. Misalnya tasqutu jatuh. Hmm. Tasqut kalau mufrad yasqutu karena tidak ada ciri-ciri muannas, yasqutu jatuh qalamun. Nah, kalau sudah jadi jamak tasqutu jadi muannas. Jatuh aqlamun, pulpen pulpen. Nah, gitu. Jadi muannas. Kenapa failnya? Karena failnya muannas itu karena jamak taksir atau jamak ghair akil lebih tepatnya. Jamak tidak berakal. Itu sudah selesai. Nah, terus kita bisa tambahkan sa atau saufa pada fi'il mudhari'nya. Misalnya sayadhabu Zaidun, saufa yadhhabu Zaidun, seperti itu. Terus fi'il mudhari itu punya ciri khas, itu diawali pasti dengan salah satu dari empat ini. Anita. Kita kumpulkan dalam ungkapan Anita. Hamzah, nun, ya, atau ta. Nah, di kelas Al-Munir ini, di level 2 ini, kita hanya menggunakan ya dan tak saja. Jadi gampangnya ya kawan akhwat, di kelas ini kalau menemukan fiil yang depannya ya atau tak itu fiil mudhari. Nanti di level 3 baru ada digunakan semuanya ya. Ya gitu. Kita bisa eh, masuk ke tanda i'rabnya. Nah, sekarang untuk fi'il mudhari. Kalau fi'il madhi tadi mabni fathah ya. Dia mabni. Nah, kalau fi'il mudhari dia itu mu'rab ya. Dia itu berubah-ubah akhirnya fi'il mudhari itu. Ya. Jadi fi'il mudhari eh, aslinya rofa. Artinya pembawaan awalnya rofa. Jadi setiap kita menghadirkan fi'il mudhari itu sudah langsung rofa. Nah, jadi kalau tanya kenapa ini rofa fi'il mudhari? Karena memang pembawaannya gitu. Misalnya eh, kita ditanya apa bahasa Arabnya sedang duduk, ya jelisu, langsung tummah kita membaca, ya jelisu. Apa bahasa Arabnya mengetahui, ya alamu, langsung domah belakangnya. Karena asal sudah bawaan lahirnya fi'il mudhari itu rofa gitu. Nah, baru kalau ada yang menasobkan jadi nasob bisa yaitu di kelas ini ada lan. Lan itu artinya tidak akan. Misalnya di sini yadhabu pergi, yadhabu ini fi'il mudhari yang rofa. Tanda rofanya dhammah. Kenapa rofa? Karena ini setelan awal ini mode dasarnya gitu. Sudah langsung otomatis rofa. Kecuali kalau kita tambahkan lan, artinya tidak akan, dia jadi nasab. Lan yadhaba, tidak akan pergi. Yadhaba, fi'il mudhari yang nasab oleh lan. Tanda nasabnya fathah. Gitu. Kalau ada lam, lam itu artinya tidak. Lam yadhab, tidak pergi. Nah, tanda jazm sukun. Nah, seperti di Quran, lam yalid, walam yulad. Nah, tanda jazm sukun. Saya difahami, ikhwan akhwat? I'rab, gimana?
Berarti kita nggak belajar tasrif saja di level 2 ini mas ya. Nanti di level 3 baru ke sorof. Langsung tasrif Oh, di level 3. ini Sekarang cuma masih pengenalan menyelesaikan. aja tadi ya. Sekarang masih menyelesaikan nahu dulu sampai eh, rofa nasob jarnya dikhatamkan gitu insyaallah. Ah, ya, baik Ustaz. Ya. Pokoknya patokannya di kelas kita di sini kalau depannya ya atau tak itu fiil mudhari. Gitu patokannya gitu. Nah, contoh ini ada penjelasan. I'rab asli dari fiil mudhari adalah rofa. Misalnya yadhabu zaidun, yadhabu adalah fiil mudhari, i'rabnya rofa, tanda rofanya dhammah. Gitu. Kita tahu fiil mudhari dari depannya ya. Zaidun seperti biasa ya, fa'il rofa isim mufrad tandanya dhammah. Jadi rofa itu pembawaan asal. Nah, kalau ada huruf yang menasobkan, lan tidak akan itu jadi nasob. Lan yadhaba, baru fathah. Lan yadhaba zaidun, lan adalah huruf nasob. Dia mabni sukun. Nah, yadhabanya fi'il mudhari, i'rabnya harus nasob. Tanda nasobnya fathah. Gitu. Zaidun fa'il, i'rabnya rofa, isim mufrad, tanda rofanya dhammah. Seperti itu. Kalau ada yang menjazmkan, lam di kelas ini, lam kajazm. Lam yadhab zaidun. Lam huruf jazm, yadhab fi'il mudhari jazm, tanda jazm sukun, zaidun fa'il rofa isim mufrad tandanya dhammah. Gitu. Saya difahami, ikhwan akhwat? Nah, kita bisa menjelaskan ya, ini ada contoh-contoh. Kita ambil 3 soal. Untuk sisanya bisa dikerjakan sendiri. Ini dia. Nah, misalnya ini. Lan yafroha tidak akan senang ya. Seorang muslim itu bahkan kotaknya. Lan yafroha muslimun bil maksiati. Seorang muslim tidak akan senang dengan perbuatan maksiat. Bil kuning. Lan berarti apa itu? Huruf Harfun nasab. huruf nasab. Nah, harf nasab. Lan itu harf nasab. Saya besarkan sedikit. Nasab. Mabni sukun. Nah, dia mabni sukun. Gitu. Nah, yafrohanya sebagai Fi'il mudhari. dia fi'il mudhari. Fi'il mudhari. I'rabnya rafa nasab atau jazm? Nasab karena ada lam. Nasab karena ada lan, tanda nasabnya Fathah. fathah. Seperti itu. Nah, lalu muslimun fa'ilnya. Seperti biasa ya, fa'il, i'rabnya rafa, isim mufrad, tanda rafanya dhammah. Gitu. Bi-nya itu harf jar, al-maksiyat ini majrur oleh bi, i'rabnya jar, isim mufrad, tanda jarnya kasrah. Gitu. Saya difahami, akhwan-akhwat? Nah, kemudian yang kedua, nah, bikin kotak dulu. Ini juga sama.
Yadhabu fi'il mudhari. Rafa nasab atau jazm? Pak. Rafa. Gitu. Karena tidak ada lan yang menasobkan, tidak ada lam yang menjazmkan, kosong gitu, tidak ada diawali apa-apa sebelumnya. Nah itu dia rofa. Tanda rofa dhammah. Ini sama seperti sebelumnya. At-tullabu fa'il, i'rabnya rofa, jenis isimnya jamak taksir. Tanda rofa dhammah. Nah gitu. Ilaknya harf jar, al-madrasatunya majrur, i'rabnya jar, isim mufrad, tanda jar kasrah. Nah gitu. Contoh lagi di sini. Khalaqallahul insana lil ibadati. Allah menciptakan manusia untuk beribadah. Khalaqanya fi'il madi, mabni fathah. Allahnya sama ya, fa'il, fa, isim mufrad, tandanya dhammah. Hal insana maf'ul bi, ya nasab, isim mufrad, Tumma. dum, Fathah. fathah sahih. Li-nya harf jar, lalu ibadatinya Majrur. ya majrur oleh li, i'rabnya jar, isim mufrad, tanda jar kasrah. Nah, seperti itu. Ada pertanyaan ya akhwat? Fi'il madhi, fi'il mudhari. Dan terakhir fi'il amr. Fi'il amr itu mabni sukun. Jadi contohnya jalasa telah duduk, yajlisu sedang atau akan duduk. Fi'il amr ijlis, duduklah, mabni sukun, tetap sukun. Nasoro telah menolong, yansuru sedang atau akan menolong, unsur tolonglah, mabni sukun. Alimah telah mengetahui, ya'lamu sedang atau akan mengetahui, i'lam ketahuilah, mabni sukun. Nah, begitu. Kalau kata perintah ini ditujukan pada perempuan, kita tambahkan ya di belakang. I'lami. I'lami, ketahuilah olehmu ya Fatimah. Ihlami ya Fatimah. Unsuri ya Hindun. Ya Hindu. Ijlisi ya Zainab. Gitu. Duduklah hai Zainab. Kalau perempuan tambahkan ya di belakang. Nah, seperti itu. Selesai masalah fiil ya. Ada pertanyaan? Ada tambahan barangkali? Cukup. Nah, kalau sudah paham, sekarang kita akan membahas tentang kondisi-kondisi rofa, nasab, dan jar secara lebih lengkap pada isim ya. Sebelumnya yang kita pelajari, rofa itu ketika isim menjadi fa'il. Masih ada waiting list gitu. Itu fa'il itu cuma satu sampel aja. Nasab itu maf'ul bih, yang jar, majrur, dan mudhof ilaih. Nah, sekarang kita lengkapi. Kedudukan rofa itu atau fungsi rofa tidak hanya fa'il. Sekarang kita akan lengkapi untuk yang rofa dulu semuanya. Dia ada fa'il, ada naibul fa'il. Ini di pagi hari ini kita akan membahas dua ini, fa'il dan naibul fa'il. Masih ada lagi nanti mubtada yang ketiga, khobar yang keempat, isim kana yang kelima, khobar inna yang keenam, tawabi yang ketujuh gitu. Nah, sekarang kita lihat di sini marfuat. Kondisi-kondisi isim itu dirofakkan namanya marfuat. Apa saja? Nah, ini dia. Nah,
Ada fa'il, ada naibul fa'il, ada mubtada, ada khobar, simkana, khobar inna, ada tawabi. Ini ya. Kita mulai dari fa'il. Fa'il kalau kita detailkan definisinya, fa'il itu adalah isim yang rofa yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya. Ya. Selain definisi itu, kita juga dapat mengatakan fa'il itu adalah isim yang kepadanya sebuah pekerjaan disandarkan. Gitu. Jadi tidak mesti fa'il itu orang yang melakukan, nggak mesti begitu. Jadi satu pekerjaan dinisbatkan kepada isim. Gitu. Karena namanya kata kerja itu kan bukan tidak bisa berdiri sendiri. Itu mesti ada subjeknya. Gitu. Nah, contoh misalnya sakata jatuh. Apa yang jatuh? Kolamun pulpen. Jadi kita menisbatkan jatuh kepada kolam. Jadi apa memberikan status jatuh, kata kerja jatuh kepada kolam. Berarti kolam ini fa'il. Jalasa Zaidun, Zaid duduk. Nah, kita menisbatkan duduk kepada Zaid, fa'il. Jadi nggak mesti fa'il itu orang. Sudah kita pelajari i'rabnya ya. Nah, terus eh, jadi jadi rumus nantinya. Jadi rumus yang sudah paten ya. Jadi setiap fiil itu punya sifat butuh penyandaran. Fiil itu pekerjaan itu. Penyandarannya kepada isim. Nah, dalam hal ini isimnya nanti jadi fa'il gitu. Misalnya duduk, berdiri, makan, minum, itu mesti ada yang melakukannya kan. Ya, mesti dinisbatkan kepada isim gitu. Seperti itu. Nah, tips mudahnya kalau kita menemukan fiil, misalnya kita mau belajar bahasa Arab eh, memahami Al-Quran kah, atau membaca hadis, atau membaca kitab para ulama. Kalau kita sedang belajar, misalnya nanti satu saat kita ada guru, kita belajar dengan guru kita, nah kita diminta untuk membaca kitab atau membaca menerjemahkan ayat misalnya. Caranya gini, kalau ketemu fiil, kata kerja, harus ditanyakan apa atau siapa. Apa atau siapa. Nah, jawabannya itulah fa'il. Misalnya, sakoto jatuh. Apa yang jatuh? Kalamun, pulpen. Nah, ini berarti fa'il. Jalasa duduk. Siapa yang duduk? Zaidun, Zaid. Berarti Zaid itu fa'il. Jadi, jawaban apa atau siapa itu fa'il. Kita tanyakan ketika ada fi'il, apa atau siapa. Nah, jawabannya fa'ilnya. Nah, itu sudah pernah kita bahas ya untuk latihan-latihannya. Ada pertanyaan? Itu murojaah ya, kedudukan pertama fa'il. Nah, sekarang kita masuk ke kedudukan yang kedua, posisi kedua, atau peranan kata yang kedua. Selain fa'il ada yang namanya naibul fa'il. Nah, kalau naibul fa'il adalah subjek untuk kalimat pasif. Kalau fa'il adalah subjek untuk kalimat aktif. Kita mau bikin kalimat pasif dulu. Saya mau bikin di sini. Nah, kata kerjanya dulu harus dirubah. Nah, saya besarkan dulu. Cara berubah fil madi dari aktif
ke pasif. Jadi langkah pertama, domahkan awalnya. Langkah kedua, kasrahkan sebelum akhirnya. Huruf sebelum akhirnya. Nah gitu. Contohnya misalnya, ambil contoh. Fataha telah membuka. Fataha itu dia telah membuka. Domahkan fathah itu telah membuka. Domahkan awalnya, kasrohkan sebelum akhirnya. Jadi apa? Futiha telah dibuka. Gitu. Kalau fathah itu membuka, kalau futiha dibuka. Domahkan awalnya, kasrohkan sebelum akhir. Kalau nasoro telah menolong, kalau ditolong, nusiro. Nusiro, ditolong. Gitu. Jadi kita harus membuat dulu fiil dalam bentuk pasif. Domahkan awalnya, kasrahkan sebelum akhir. Doroba jadi apa? Muriba. Duriba. Itu. Doroba jadi duriba. Dipukul. Kalau doroba memukul, kalau duriba dipukul. Nah, contohnya begitu. Fataha, futiha, nasoro, nusiro, doroba, duriba, misalnya gitu. Kalau misalnya akroma memuliakan. Kalau mudhari'nya apa? Kalau pasifnya Ukrim. uk. Nah, domahkan awalnya. Uk, kasrokan sebelum akhir. Rima, dimuliakan. Gitu. Akroma berarti ukrim. Nah, contohnya begitu. Kita bisa contoh lagi misalnya. Contoh lagi misalnya. Eh, Farroha membahagiakan. Nah, kalau dibahagiakan jadi gimana? Ukita. Hurriha. Hurriha. Nah, itu cara membuat bentuk pasif eh, fi'il madi ya. Domahkan awalnya, kemudian kasrohkan sebelum akhirnya. Sekarang yang fi'il mudhari. Kita ambil contohnya, kita tulis di sini, misalnya nasoro telah menolong jadi nusiro, telah ditolong. Misalnya doroba telah memukul jadi duriba. Akroma telah memuliakan jadi ukrima. Telah bergoncang zalzala. Kalau digoncangkan jadi apa? Zulzila. Idza zulzilatil ardu. Nah, contohnya gitu. Nah, sekarang kita akan membuat untuk fi'il mudhari'nya. Cara merubah fi'il mudhari dari aktif ke pasif. Satu, domahkan awalnya sama. Yang kedua, fathahkan sebelum akhir. Huruf sebelum akhir. Nah, itu.
Tambahkan awalnya terus patahkan huruf sebelum akhir. Ini dia. Gitu. Misalnya ada satu kata, misalnya saya bikin eh misalnya yak tubu, menulis, sedang menulis. Kalau ditulis Tabu. yuk tabu ditulis. Nah, yuk tabu ditulis. Lalu misalnya eh misalnya yan suru telah menolong. Kalau ditolong Yunsor. yun soru. Nah, seperti itu. Bisa dipahami membuat aktif ke pasif? Nah, nanti dia disandarkan kepada isim. Nah, isimnya itu namanya naibul fa'il dan harus rofa. Misalnya yuktabu ditulis. Apa yang ditulis? Nah, jawabannya itu naibul fa'il. Gitu. Jawabannya naibul fa'il. Harus rofa. Ya, ini saya bikin contoh kalimatnya. Nah, kita bikin dulu dalam apa namanya bahasa Indonesia ya. Kita bikin dalam bahasa Indonesia dulu. Misalnya saya bilang dalam bahasa Indonesia, ibu memasak ikan. Nah, itu aktif tuh. Kalau bentuk pasifnya apa? Bahasa Indonesia. Aduh, Ikan Dimasak. Ibu. dimasak ibu. Nah, nanti dalam bahasa Arab tidak boleh ada subjek. Tidak boleh si si yang tadinya jadi pelaku itu harus hilang. Fa'il itu harus hilang. Itu wajib dalam bahasa Arab, tidak bisa model seperti itu, nggak ada dalam bahasa Arab. Ikan dimasak ibu nggak ada. Next, saya bikin bahasa Arabnya. Tatbahu memasak. Tatbahu memasak. Al 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 umma al ummi al ummu. Ummu. Ummu fa'il. Ya. Samakun samakan samakin. Samakan. Makan maf'ul bih. Nah, tatbahul ummu samakan ibu masak ikan. Gitu kan? Nah, sekarang tatbahu memasak jadi dimasak. Apa? Tadi rumusnya mudhari. Domahkan awalnya, fatahkan sebelum akhir. Tatbahu jadi apa? Tut. Mhm. Bahu. Tut bahu dimasak. Nah, gitu kan? Dimasak. Nah, ummu ini tidak boleh ada. Fa'il harus hilang, dibuang. Nah, maka si tutbahu ini disandarkan kepada maf'ul bih. Cuma maf'ul bihnya harus dirofakkan menjadi naibul fa'il. Kedudukannya bukan maf'ul bih lagi. Samakun. Ya, dimasak. Apa yang dimasak? Samakun ikan. Saya difahami. Nah, ini namanya naibul fa'il. Pengganti ya gimana? Ya, Itu kalau yang kenapa suaranya putus-putus apa di sayanya atau gimana nih? itu Ini yang putus-putus. sama kan ada itu sama kun tidak nggak ada alifnya tuh gimana Ustaz? Kalau tanwin fathah harus kasih alif. Eh, tanwin fathah harus kasih alif.
Alam naj'alil arda miha. Nanti kalau waqaf jadi mad iwad. Mihada. Aslinya mihadan. Wal jibala autadan. Autada. Gitu. Jadi kaidahnya gitu. Kalau tanwin fathah kasih alif. Gitu. Kalau tanwin dhamma atau tanwin kasru nggak dikasih alif. Itu. Ada lagi tambahan? Ustaz, berarti kalau mau ditambahkan subjek berarti nggak bisa gitu Ustaz, atau Nggak bisa. Kalau makanya kalimat pasif tuh nggak bisa. Jadi subjeknya itu malah ini sama kunnya si naibul fa'il. Kalau dalam bahasa Indonesia ya, artinya eh, apa tadinya objek terus dia dirofakkan gitu. Jadi namanya naibul fa'il pengganti fa'il. Jadi isim yang menjadi sandarannya fi'il. Kita menyandarkan kata dimasak kepada ikan gitu. Dimasak. Apa yang dimasak? Ikan. Nah, kita nggak bisa mengetahui siapa yang masaknya itu nggak bisa mengetahui. Karena pola pasif dalam bahasa Arab itu memang sengaja menyembunyikan fa'il, hmm. menghilangkan fa'il. Gitu. Ada contoh Ustaz dalam Al-Quran apa Ustaz? Nah, contoh gini. Saya bikin contoh dalam Quran. Kataba menetapkan atau mewajibkan Allahu Allah alaikum siyama. Siyama. Allah mewajibkan kepada kalian siyam. Allah kedudukan sebagai apa? Maf'ul. Allah Ustaz. sebagai apa? Lain. Fa'il. Ah, Allah fa'ilnya kan yang mewajibkannya kan. Nah, alaikum jar majrur. Kalau asyama sebagai apa? Mewajibkan puasa. Berarti puasanya sebagai maf'ul bi. Oh, belum nih. Ya. Sekarang kataba mewajibkan kita rubah dulu jadi diwajibkan. Kataba jadi apa? Kutiba. Kutiba. Kutiba Allahnya hilang. Alaikum. Asyamanya jadi rofa jadi naibul fa'il. Diwajibkan apa? Asyamu. Tiba alaikum asyam. Gitu. Naibul fa'il tuh asyamu. Saya dipahami? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Berarti Waalaikumsalam itu ini set mudhof mudhof Alaikum ilaih. jar majrur berdiri sendiri. Oh, Ala huruf jar dan kum domir alaikum ke oh atas iya. kalian. Gitu. Baru asyamu itu kata yang berbeda lagi. Ya, kutiba diwajibkan, alaikum ke atas kalian. Diwajibkan apa? Asyamu puasa. Gitu. Jadi naibul fa'il cara mengetahuinya adalah sama dengan fa'il. Kita tanyakan apa atau siapa pada fi'ilnya. Seperti itu. Iya, iya, Saya iya, bikin Ustaz. lagi ya. Ada lagi pertanyaan? Waalaikumsalam. Ya. Anak nibul. Mm-mm. Ano, kataba tuh kenapa diartikan dengan diwajibkan, Ustadz? Kataba bukannya artinya menulis, Ustadz. Banyak. Satu kata itu maknanya banyak. Seperti doroba bisa memakna memukul. Doroba bisa memakna menjadikan perumpamaan. Doroba bisa bermakna bermacam jenis gitu dan lain-lain. Kataba itu bisa bermakna menulis, bisa bermakna menetapkan atau mewajibkan gitu. Jadi ada banyak makna. Nah, yang dimaksud di ayat ini kataba bermakna kutiba bermakna furido diwajibkan. Jadi paham ya? Jadi kalau kita lihat kamus kita tulis kata kataba itu ada banyak artinya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam dan seterusnya. Cuma yang
yang kita ketahui baru menulis gitu. Seperti itu. Sekarang kita nambah menetapkan atau mewajibkan. Kalau kita lihat kitab tafsir, kutiba furido, diwajibkan atau difardukan. Seperti itu. Ada lagi tambahan? Kita bikin contoh lagi. Nah, fi'il madi tadi ingat ya, fi'il madi nih rumusnya. Domahkan awalnya, kasrohkan huruf sebelum akhir. Ya, misalnya Nasara, Allah menolong eh, al-muslima, seorang muslim. Nah, sekarang saya mau bilang seorang muslim itu ditolong. Nasara jadi apa? Nusira. Nusira. Allahnya hilang, al-muslimatnya jadi rofa. Nusiral muslimu. Itu namanya al-muslimu, berarti sekarang bukan maf'ul bi lagi. Al-muslimu adalah naibul fa'il, pengganti fa'il. Naibul fa'il harus rofa. Si mufrad tanda rofa dhammah. Gitu. Contoh lagi. Masih fi'il madi, domahkan awalnya, kasrokan sebelum akhir. Akroma, Allah memuliakan as-solihina, orang-orang soleh. Dimuliakan, akroma jadi gimana? Lima. Ukrima. Ukrima, dimuliakan. Allahnya hilang. As-solihina, rofakan, jadi apa? Salihuna. As-salihuna. As-salihuna. Gitu. Ukrima, dimuliakan. Siapa? As-salihuna, orang-orang soleh. Nah, sama penjelasannya seperti sebelumnya, ukrima adalah fi'il madi mabni fathah. Sama. Baik pasif ataupun aktif, fi'il madinya kita bilang fi'il madi mabni fathah. Nah, sekarang as-solihuna kedudukan sebagai apa? As-solihuna. As-solihuna berperan sebagai apa? Naibul fa'il namanya. Jadi as-solihuna, kalau kita jelaskan satu-satu, as-solihuna adalah naibul fa'il, i'rabnya rofa, jamak mudzakkar salim, tanda rofanya waw. Gitu. Tadi Fahmi? Nah, kalau fi'il mudhari, domahkan awalnya, nah, fatahkan huruf sebelum akhir. Kita bikin fi'il mudhari. Misalnya, yadribu memukul, Zaidun si Zaid, Amron ke si Amr. Nah, sekarang yadribu memukul jadi dipukul. Yadribu jadi apa? Yudrabu. Yudrobu, dipukul. Nah, siapa yang dipukul? Yudrabu. Yudrobu, afwan. Yudrobu dipukul. Siapa yang dipukul? Amrun. Kalau Zaid sebagai pelaku dihilangkan. Nah, misalnya kita berdialog dengan orang Arab bilang yudrobu Amrun, si Amr dipukul gitu. Kita nggak tahu siapa yang mukulnya. Kecuali kalau kita tanya kepada si pembicara, baru kita akan tahu. Gitu. Saya difahami. Oh ya, Ustaz. Kalau bahasa Indonesia itu kan Amr dipukul oleh Zaid, itu masih ada subjeknya. Kalau bahasa Arab itu sudah harus hilang. Gitu. Amr dipukul saja gitu. Kita misalnya nanya ke lawan bicara yang mengatakan si pembicara yang mengatakan yudrubu amrun, kita nanya,
manid dharib, siapa yang mukulnya. Nah, baru nanti terserah dia mau menyebutkan atau tidak menyebutkan, terserah dia. Karena fungsi kalimat pasif itu memang untuk menyembunyikan fa'il. Si pembicara aja yang tahu gitu. Nah, salah satu fungsinya gitu. Nah, sekarang saroko mencuri, alisu seorang pencuri, lis seorang pencuri mencuri saya rotan sebuah mobil. Nah, ini fi'il madhi. Sekarang mencuri jadi dicuri gimana? Surika. Suriqa dicuri. Terus apa yang dicuri? Saya rasul. Rofakan sayyaratun. Nah, setelah seperti ini ada satu masalah yang harus kita ketahui. Kita harus menyelaraskan antara fi'il dan naibul fa'ilnya. Sayyaratun mudzakkar atau muannas? Sayyaratun mudzakkar atau muannas? Manas. Nah, maka kita tambahkan Manas. suriqat sayyaratun. Itu proses paling akhir, selaraskan antara fi'il dan naibul fa'il. Suriqat sayyaratun. Bisa difahami? Oh iya. Ya gitu. Nah, jadi contoh misalnya kita bisa ambil contoh di Quran ya. Kita bisa jelaskan i'rabnya. Terakhir kita coba di sini. Kutiba alaikum. Alaikum asyamu. Nah, penjelasannya seperti ini. Ya. Kutiba fi'il madi. Sama dengan sebelumnya. Dia mabni fathah. Ala, apa itu ala? Arfjar. Arf jar. Nah, berarti kalau alanya huruf jar, berarti kumnya itu majrur oleh ala. Dan dia domir muttasil. Mabni sukun. Nah, didomahkan itu karena iltiqa sakinain, karena bertemunya dua sukun. Karena ada asyam, jadi didomahkan. Tapi aslinya mabni sukun, aslinya alaikum. Aslinya alaikum. Nah, gitu. Mabni sukun. Terus asyamu jadi apa namanya? Naibul fa'il. Gitu. Kedudukan asyamu jadi naibul fa'il harus rofa. Mufrad tanda rofa dhammah. Nah, gitu. Jadi kesimpulannya sekarang kita telah mempelajari dua kedudukan kata untuk rofa ya. Untuk rofa berperan sebagai isim berperan sebagai fa'il, juga berperan sebagai naibul fa'il. Ada dua. Itu dua model. Nanti kita tambah lagi di minggu depan insya Allah ada mubtada, khobar dan seterusnya insya Allah. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Ya. Kalau tidak ada, kita cukupkan ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Apa? Satu.